Oke, ketemu lagi dengan saya Agus Robert di channel saya Tukang Manjat. Jadi saya punya dua channel, yang satu Tukang Manjat, yang satu Agus Robert. Tetap keduanya masih saya kelola dengan konten yang mungkin sedikit berbeda, tapi semua tentang dunia handshop. Oke, kali ini saya akan menanggapi sebuah pertanyaan juga yang menjadi resah para penerbang, baik untuk dijadikan, terutama yang ingin dijadikan bahan atau potongan yang akan dijadikan bahan. Jadi banyak yang bingung kenapa potongannya miring. Kalau buat motong kok miring, padahal sudah dilurus-luruskan gitu, sudah kadang izin supaya betul-betul lurus, tapi masih aja miring. Yang kedua, buat belah sama, buat belah kok gak bisa lurus, selalu aja ngambil ke kiri atau ngambil ke kanan. Dan hampir mungkin saya yakin semua setuju, oh berarti pikirannya beda tuh, matanya panjang sebelah atau pikirannya tajam sebelah. Nah, itu pasti jawaban yang umum terjadi. Memang betul, salah satu penyebab pemotongan atau belahnya miring ke kanan atau ke kiri karena mata rantainya sudah tidak sama antara yang bagian kiri dan kanan, panjang sebelah atau pendek sebelah. Yang kedua, tajam sebelah. Yang satu tajam, satu tumpul, itu juga faktor penyebab kenapa potongan atau belahnya miring. Tapi bagaimana dengan rantai baru? Kenapa juga masih miring? Nah, jadi ini adalah penyebab ketiga ya, selain mata rantai miring, asahannya miring. Yang ketiga adalah bar. Jadi bar yang bengkok, walaupun hanya bengkok berapa mili gitu ya, dari sini kelihatan agak bengkok, itu dipastikan potongan Anda juga miring. Jadi selalu pastikan kondisi bar Anda lurus, tidak miring. Yang keempat, penyebab potongan miring kalau rantai baru tapi kok potongan tetap miring, barnya sudah lurus. Yang keempat, gauk ya. Jadi di antara paritnya ini ada bagian bibirnya atas bawah atau kiri kanan, ini pasti sudah habis sebelah, jadi kemakan sebelah bagian dalamnya, jadi agak cekung begini, tidak bentuk U kotak, tapi sudah agak kayak V gitu. Jadi satu V, satu gitu. Nah, itu yang menyebabkan potongan Anda juga miring. Jadi seperti di video-video saya sebelumnya, bagaimana cara memelihara bar, gunakan dresser ini atau kikir. Jadi jangan sampai pinggiran bar ini tajam sebelah atau tajam keduanya, sehingga dia akan membuat bibir kiri kanan ini semakin habis dimakan sama rantai ya. Penyebabnya juga termasuk dari oli rantai yang tidak lancar, dan kedua dan juga penyebabnya adalah kualitas barnya yang jelek. Jadi bar tidak tahan panas, kena gesek ke rantai dia mudah habis, mudah kekikis. Jadi pastikan juga mata rantai sudah sama persis kiri kanan, tajamnya juga sama tajam, barnya lurus, gauknya juga tidak ada masalah, masih rata presisi, maka sudah dijamin pasti potongannya akan lurus. Kalau sudah seperti itu masih nggak lurus, berarti tangan Anda yang tidak presisi. Jadi seperti itu. Jadi janganlah bikin bahan, potong-potong saja kalau sudah begitu.
Lalu apa yang harus dilakukan kalau mata rantainya sudah habis, misalnya kena paku? Nah, ini yang paling menyakitkan sebetulnya untuk beberapa sensor. Buat nebang rantai masih baru, kena paku beberapa mata sehingga dia habis setengahnya misalnya. Apakah saya harus ngikutin kikiran mata yang paling pendek? Ya, kalau itu Anda tidak punya tidak punya rantai lagi untuk membuat bahan, maka otomatis kikirannya akhirnya mengikuti yang paling pendek untuk mendapatkan hasil belahan atau potongan yang rapi. Tetapi terlalu sayang, misalnya bar Anda rantainya 36 in, rusak 4 mata, habis setengah, rantai masih baru, Anda harus mengikir 48 mata yang lain untuk sama pendeknya. Itu namanya pemborosan. Pemborosan gimana? Satu, Anda akan butuh banyak kikir untuk menyamakan 48 mata dengan 4 mata yang sudah habis itu. Waktu juga terbuang. Lalu harusnya diapakan? Ya sudah, rantainya diganti. Anda memang harus punya rantai cadangan khusus. Rantai yang 52 mata, yang 4 mata rusak, udah asah aja dia. Asah saja sesuai bentuknya, ya, ikuti bentuk yang lain, cuma dia lebih pendek. Dan kikik tunggulnya menyamakan ketinggian mata yang sudah dikikir. Maka rantai ini masih tetap bisa dipakai untuk potong-potongan yang lain. Jadi untuk potongan-potongan yang tidak membutuhkan presisi. Artinya mungkin untuk kayu bakar, untuk potongan-potongan yang bukan untuk bahan, maka dia bisa dipakai rantai itu. Atau solusi kedua, ya udah 4 matanya ganti, Anda pasang 4 mata baru. Ya, 4 mata baru. Karena rantai yang lain masih baru hitungannya. Itu bisa sah-sah saja. Keputusan terserah Anda, mau dibuat cadangan untuk potongan-potongan yang lain atau yang buat bikin bahan. Artinya mengganti mata rantai. Kalau buat saya penebangan kebanyakan di perumahan perkotaan. Hampir setiap penebangan rantai kena paku. Jadi ini tips saya. Jadi saya koleksi rantai saya mungkin puluhan ya. Ada puluhan rantai, berbagai bentuk, berbagai ukuran, berbagai tipe. Ketika saya mau penebangan, ketika sudah saya survei itu pohon, saya lihat, wah ini pasti banyak pakunya. Ini pasti ada pakunya. Saya udah pasti begitu. Ini ada pakunya. Lalu apa yang saya lakukan? Pohon ini jika memang tidak dijadikan bahan, alias dijadiin kayu bakar, maka saya gunakan rantai yang jelek. Rantai yang jelek tapi tetap tajam. Artinya rantai jelek itu ukuran mata tidak seimbang tapi tajam. Kalau bar saya otomatis selalu terawat, pasti lurus gauknya. Tapi untuk tebangan rantainya saya pakai yang jelek. Jadi saya tidak pakai rantai baru kecuali memang tidak ada. Maka saya gunakan itu, rantai jelek tetap efektif walaupun potongannya tidak begitu rapi, tidak lurus bulat sempurna. Tetapi itu tidak penting karena memang kayunya buat kayu bakar. Jadi gunakanlah, kalau Anda posisinya di hutan, saya yakin nggak ketemu paku ya, tapi kemungkinan kena batu ya, kena batu, kena tanah, mata rantai sudah tidak rapi, maka tapi tidak akan parah seperti kena paku.
Jadi tetap dikikir pakai kikir biasa, maka itu bisa presisi. Kalau memang terlalu lama dan banyak yang patah, bisa gunakan ini. Ini alat File 2-in-1 ini sangat efektif untuk meratakan mata. Jadi Anda tinggal ngikuti arah panah, mau berapa derajat, asah aja. Itu langsung asahan rapi dan rata. Saya jamin memang butuh latihan. Jadi itulah tips dari saya. Jadi bijaklah dalam menentukan kita mau tebang apa. Gunakan peralatan seperti apa. Kalau Anda hanya punya mesin satu dan mesin Cina, ya enggak apa-apa. Tapi rantai jangan punya satu. Minimal Anda harus punya rantai 3. Ya. Kenapa saya katakan 3? 2 rantai potong, 1 rantai belah. Jangan rantai potong dijadikan belah. Jadi rantai potong 2, 1 baru, jadi yang 1 baru, 2 rantai belah. Sehingga apa maksud saya? Jadi ada 1 rantai yang lama yang Anda siap gunakan jika ketemu pohon yang Anda curigai terdapat paku atau banyak tanahnya, gunakan itu. Jadi ketika tebang sudah rubuh, oh ini mau dijadikan bahan, potongan harus rapi nih. Ya gunakan rantai yang masih bagus buat potongnya rapi, potong rapi, lalu gunakan rantai yang bagus juga buat belah. Ternyata belah kena apa? Aku juga, ya itu ya. Namanya resiko ya. Jadinya bijak dalam menggunakan rantai, menggunakan bar. Selalu bawa cadangan, itu pasti ya. Jadi kalau saya kalau ke penebangan gitu, minimal saya bawa rantai cadangannya, setiap bar itu ada 2. Jadi saya hampir jarang sekali ngasah rantai di lapangan. Saya selalu asah di rumah, karena memang selalu pulang pergi ya. Jadi bisa lebih praktis. Kalau Anda merasa repot ganti-ganti rantai, ya itu terserah Anda juga. Tapi buat saya, efektivitas penggunaan sensor akan lebih baik jika Anda punya rantai cadangan. Oke, itu aja unek-unek saya. Ya, kalau itu bisa dijadikan tips ya silahkan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan komen jika ingin bertanya atau mengusulkan ide apa yang harus saya bikin konten. Terima kasih sudah menonton.